Oke, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal di pagi ini. Mungkin nanti video siang untuk TA-TA dan segala macamnya ya. Banyak info dan strategi yang perlu kalian perhatikan untuk kemenangan di tahun 2026 ini. Aduh, mohon maaf, celana saya tuh pada nggak muat kawan. Ini kalau dikencengi, aduh, bisa buka aja. Saya belum sarapan. Jadi celana pada nggak muat itu. Celana pada nggak muat karena saya jarang pakai celana, paling kalau pas pergi-pergi aja. Kalau pergi ya nggak mungkin celana pendek, tapi kalau di rumah kan ribet kalau pakai celana panjang ya. Ini sampai harus dibuka seletinya, kalau nggak waduh nggak bisa napas itu ya. Oke, saya tuh orang terbuka adanya. Kalau buka-bukaan juga di kamar ya itu kalau lain lagi itu. Dan baru pagi-pagi punya celotehan, kalau pagi-pagi banyak semangat ya, banyak sajian untuk kalian. Maksudnya apa sih di sini ya? Ini terapi kawan. Kalau bangun tidur kalian sudah pikiran suntuk, sudah sampai nanti sore hidup kalian suntuk. Pagi-pagi itu harus di niati dari senyuman, dan ketika bangun tidur berdoalah. Apalagi yang tahu pernapasan berdoa bahwa pagi ini segala sesuatu yang pokoknya berdoa aja, berdoa sambil tarik nafas, berdoa bahwa hari ini nanti sampai sore itu mohon yang terbaik. Itu jangan pagi-pagi banting panci, banting pintu. Ipi sampai sore ya berkutakan gitu ya. Diawali yang bagusnya agak miring dikit ya, yang penting orangnya nggak miring kan. Oke, kita langsung bahas PP. Tidak perlu kalian ragukan dan takutkan. Holdernya naik terus. Ini sangat fantastis kenaikannya. Mungkin akan terus. Saya yakin nanti akan RP1 lewat, tapi tetap dia ya, riset sendiri ya. Nanti kalau holdernya sudah masuk ke 1 juta holder, ke depan akan masuk ini. Apalagi di ETF kan 16 masuk koin aset apa namanya yang disebut aset dijadikan kok jadi kalau pagi ini masih komoditas ini nggak main-main. Orang-orang besar mengenal PP. BlackRock tuh cuan PP tahun 2024 tuh gede banget, triliunan dia jual koin, gila. Sekali jual triliunan, coba. Kayak apa tuh cuannya si BlackRock? Kecil PP. Vitalik, Elon, GZ. Strategi yang harus kalian lakukan kalau memang sangkut 70%, 80%, 50% ketakutan lah kalian. Jaga psikis kalian. Caranya itu tadi, nggak ada yang lain. Pakai DCA dan money management harus dipakai. Tembak harga sekarang, akumulasi terus. Tembak harga sekarang, nggak peduli nanti RP1, RP10, bodoh amat. Yang penting 0,2 sikat dulu. 0,2 kan berarti kenaikan, kalau sekarang 0,6, 0,2 kan berarti kenaikan 150%, 140% lah. Kemarin saya bahas 0,5 kan, 0,05. 0,2 setengah TH itu berapa sih? Market capnya kecil, setengah TH itu marketnya kecil kawan. Untuk kalau udah masuk bull itu gila. Kecil itu 0,2 ditikung, kita digunting, naik lagi kemungkinan. Tapi kan kita kalau sekarang masuk di sekarang yang banyak 0,06, 0,05, padahal kemarin udah saya info nanti naiknya kurang lebih untuk 0,2 150%. Sikatlah separuh lah, nggak usah serakah, sikat separuh berarti kan udah cuan 150% yang masuk sekarang ya kantongin dulu lah yang separuhnya. Modal kembali masih bahkan cuan, kita masih punya 50% untuk dikirimkan ke sana untuk tempur. Akan diangkat sampai berapa nanti kekuatan PP. Saya rasa mana koin lain sih, meme koin yang kuat yang saat ini sih baca begitu. Duk itu market capnya sudah gede. Coba kan Elon memang punya komunitas, punya anak-anak perusahaan, orang-orang yang mendukung Elon itu yang punya banyak di Duki, dan Elon sendiri kan memborongnya. Dan market kapitalisasi pasarnya nggak jelas. Saya lihat di
sertifikat ini saya cek semua kepemilikan Binance masih komplit ya. Kita juga menunggu BTCD-nya turun ya. Ini banyak yang mengindikasikan bahwa PP ini nggak akan mengikuti siklus, tidak akan mengikuti siklus, tapi akan menjadikan dirinya sebagai raja meme coin. Coba gimana? Ini bulan lalu saya sudah sampaikan kan, nanti BTCD akan naik lagi. Pak, dan itu termasuk BTC season, masih BTC season, akan puncak lagi BTC. Nanti kalau udah double top di BTCD-nya baru turun ke bawah. Mereka punya kesepakatan. Nggak tiba-tiba all season, tiba-tiba BTC season, kebetulan saja gitu. Main begitu kebetulan saja. Enggak. Mana bisa? Nggak bisa. Dan 5 tahun sudah nggak ada altcoin season. Mana bisa? Nggak bisa. Mana mungkin. Mana bisa hidup tanpamu. Ini jelas akan terjadi. 1 dekade 10 tahun sekali super cycle siklus. Mereka punya kesepakatan deal. Ayo BTC season dulu. Yang sangkut masih banyak kawan-kawan kita. Ayo dulu. Oke, sudah. Kurang dikit ini bos BlackRock. Kurang dikit nggak apa-apa. Nanti masih terbang lagi setelah halving BTC tahun 2028. Sekarang modal tambah lagi. Kita tempur ambil ke altcoin. Altcoin sudah mulai banyak itu. Uang-uang sudah banyak masuk. Udah sekian persen masuk ke altcoin. Banyak duit di sana. Ayo kita rampok. Kasarnya gitu. Ayo kita tempur. Gantian bermain di altcoin. Itu diatur, diskedulkan, diskenariokan. Nggak asal ujuk cerot. Ya, tangkap hansip kalian. Ya, ada yang atur, ada yang kendalikan. Ya, pagi-pagi naik dikit kan boleh. Ya, tunggu BTC turun. Dan koin yang perlu kalian perhatikan ini, ya koin yang perlu kalian perhatikan, kelihatan anteng-anteng, volume kecil, holder sedikit, padat CL, nggak kuat tahan. Kalian akumulasi apa koinnya? Anteng-anteng gitu, tahu-tahu nanti dipam. Cardano, Polygon, Fun, Aster, Solana, BNB yang bagus-bagus, pam nanti. Sekarang 1,6, 1.600 untuk Polygon. Saya nanti hanya Polygon akan jual di 5.000 nanti. Masuk lah, masa nggak masuk 5.000? Kalian takut? Masuk yang banyak sekarang Polygon. Sekarang berapa? 1,6 ya, 1.500. 2.000 jual kalian. 2.000 nggak sampai, ayo taruhan sama saya. Kalau 2.000 sampai nanti nggak masuk Polygon, bayar saya 1 miliar. Saya bayar Anda 1 miliar. Taruhan 1 miliaran. Kalau nggak tembus 2.000 Polygon, siapa yang berani? Duitnya di mana Mas Bro? duitnya nanti kalau sudah terjadi, saya bayarnya belakangan. Ya pasti saya menang kok. Nggak percaya kalau Polygon nanti 2.000, ayo taruhan. Duitnya mana Mas Bro? Ya duitnya kan nanti saya yang menang ya kan, bayar saya. 1 miliar dari Martini, Mas Bro dari Hong Kong, nggak ada uang 1 miliar. Yang ada sangkut. Oke ya. Serius kawan, serius. Ya. Nggak serius di sini. Wah, canda mulu Mas Bro, serius. Ya nggak canda, ngapain mau marah-marah mulu. Kemarin tadi aja canda-canda, semalam ya prak-prak peja aja ada yang komen, Mas Bro jangan ngamuk mulu. Enggak ngamuk. Batuk lagi. Wah, ngamuk lagi saya. Asli ngamuk saya. Saya tuh kesel sebetulnya, ngasih cuan tuh berkali-kali udah saya bilang ini naik sendiri coba. Mantep ini. 3 juta nanti sebentar lagi tuh koin CMC itu. Koin CMC. Mana bear market? Berapa itu ke BTC? Udah mau 1,5 lagi. ETH 41. Gila, XRP terbang juga rupanya. BNB nanti kalau terbang nggak ngotak juga dia, yang lain nggak terbang sendiri. Sisa duitnya gede. BNB, Joke itu market cap-nya sudah melebihi ini nih. Cardano ngeri sedap ya. Sudah untuk udah gila 257 triliun tuh. Kalau menimpa PP udah kayaknya ini persaingan raja meme coin ini. Apakah kalau nanti
Kalau PP tahu-tahu di atas Dogecoin kayak apa kalian? Siapin karung kalian. Market cap-nya di atas Dogecoin, wah ya, market cap PP nanti di atas Dogecoin umpamanya ya, melompati Dogecoin ya, waduh sudah dah rame di Tegal Mas Bro setiap panggung yang gede ya. Kemarin saya punya sepupu saya, anaknya bapak saya sih, adiknya bapak saya tuh nyobain sound sistemnya aja di lapangan kan. Kalau di kampung bisa rumah pada rontok kali. Yang biasa untuk konser tuh berapa M dia bikin itu ya. Tapi karena di kota kecil nggak punya relasi ke situ ya, selama 2 tahun saya lihat sudah habis dijualin ya, nggak ada yang sewa di kampung hajatan, mana kuat dia jadi diobral untuk orang hajatan kan pakai sound sistemnya itu diobral kemarin tuh katanya 10 juta. 10 juta itu untuk orang hajatan itu sudah termasuk orang yang kaya. Sound paling 2 juta 3 juta dapat, dia 10 juta itu pun diobral. Uang 10 juta itu habis untuk operasional aja, belum truk-truk yang buat ngangkut itu sound sistemnya kayak konser. Saya lihat kemarin sudah berganti profesi buat kebun durian di tempat saya itu. Nanti kalau sudah pada besar tuh keluarga saya punya kebun durian, adik saya sepupu ponakan hektar-hektaran pada nanemin durian tuh. Mungkin 5 tahun ke depan tuh melekok durian di daerah saya untuk wisata. Oke, kita langsung bahas lagi. Katun itu koin salah satu yang di porto barunya Grayscale. Dia masuk Katun. Grayscale banyak menginvestasikan di AI, tapi jangan diikuti juga. AI juga nanti lama-lama kayak Metaverse tahun 2021 juga bisa bubble karena terlalu banyak, dan nanti banyak koin yang nipu-nipu begini. Meme coin aja nanti mengatasnamakan koin AI, padahal proyeknya nggak ada. Ya itu kalau tahun 2021 kan Shiba Metaverse, kemudian Baby Doge Metaverse. Saya ketawa asli, nggak ada Metaverse-Metaversean. Ya semua pakai itu untuk mempromosikan itu supaya ini ya, supaya laku. Ini nih PP, wah lumayan. Pokoknya saya untuk cuan yang agak lebih gede itu nanti pemenang akan PP. Jangan lihat yang lagi terbang duluan ya. Orang maraton itu kan yang belum yang finalnya pemenangnya itu belum tentu yang lari duluan kawan. Ya itu belum tentu. Kemarin kayak kejadian si ini naik dikit tapi nanti kayaknya arahnya tetap ke bawah, tetap habis itu koin lama-lama si koin Repdo itu. Saya udah nggak mikirin koin itu ya. Oke, SJC Mignet. Ini aja koin AI yang namanya FET ya, artificial si super intelligence ini, Aliciency. Ini kan dari tahun 2017. Ini AI yang lama ini. Awalnya koin AI yang lama itu artificial ya, super intelligence aliansi ataupun VET itu AI yang paling lama itu. Habis itu sama NIR protokol, tetapi mungkin punya orang besar atau apa ya, sudah dipakai NIR protokol yang lebih punya investor dan punya holder. Kemudian yang ketiganya yang bagus lagi si WLD itu berbasic AI. Yang pertama itu yang bagus itu WLD, NIR protokol, sama ini tiga ini sebetulnya FET ini. Tapi kemarin si Grayscale menambahkan portofolio mereka itu CC Katun, itu saya bahas masih 900 rupiah. Koin DAS ini salah satu koin yang muncul naik tinggi tapi hanya pas bull saja. Ini tanda-tanda akan bull juga, bau-bau uang udah dekat. Ini koin DAS kemarin sampai sempat ini loh, sempat harganya sampai 2.200.000 sudah saya suruh TP itu. Ada nggak kuat TP 1,5 juta ada ya. Pokoknya siapin uang aja kalau sekarang itu tembak, tapi tetap dia loh, risiko sendiri loh. Saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu saja ya. Kita akan masuk ke ini kawan, cek ke PP di interscan-nya. Coba kita akan lihat. Tuh, masih batuk aja saya. Kita akan masuk ke interscan sebentar.
pemegang-pemegangnya ya, biar nggak penasaran. Saya lama juga nggak buka, nanti saya infokan ke kalian. Oke, langsung saya masuk ke Interscan dulu. Ini holdernya udah luar biasa, total transfernya pun sudah tinggi banget, sudah 8.500.000 transfer kali transfer transaksinya ya. Kita akan lihat informasi dan pemegangnya. PP adalah meme coin berbasis komunitas dengan satu misi untuk membuat meme coin kembali berjaya, dibuat untuk menghormati meme ikonik yang kita semua kenal dan cintai. PP hadir untuk mengambil alih sebagai meme coin yang paling mudah dijadikan meme coin, didorong sepenuhnya oleh kekuatan memetik. PP adalah untuk rakyat. Wow, kita akan masuk ke pemegang utamanya. Ini di Interscan, cuma GZ kan punya banyak. Dari awal tuh dompet pertama yang terbesar Binance punya 13,33, pertama 12,3391%, sekarang udah naik 1%, harus sudah 13%. Itu dompet yang pertama. Kemudian dompet yang kedua ini 6% mungkin, tapi ini dompet Binance itu banyak banget loh. Ini ada 13% yang pertama, yang keduanya 6%, yang ketiganya itu 4%. Ketiganya kemudian tapi masih banyak lagi loh kemudian keempatnya ini 3,6%. Yang kedua adalah dompet OKX. Dompet OKX itu baru 3% sama 2%. Dompetnya dua ini ada BitHub 1,9%, kemudian BTC Tour itu 1,7%. Kemudian ada apa ini, Crypto.com 1,4%. Coba ini lihat, Robinhood itu aja baru 1,2%. Robinhood baru 1,2% saja pasokan PP itu di ranking 15 kepemilikan teratas. Artinya pihak barat itu belum pegang banyak kawan. Nanti setelah ETF kemudian di-upload, mereka Canary Capital memperdagangkan, memborong banyak, ya pasti akan mengambil dari Binance nanti, dan Binance akan diambil dari presennya, stoknya dikuras, harga loncat kayak ledakan, kayak bom, kayak ibarat kayak ketapel, efek ketapel, cret gitu. Nanti kan kapital kan membeli karena akan ditransfer di ETF kan. Kemudian Robinhood juga nanti kan banyak yang institusi belanja di situ juga, tambah muatan ya, nanti ngambil pasokan stok di Binance ya. Itu Robinhood baru punya 5, Robinhood punya cuma 1,2% saja dari pasokan PP, sedikit ya. Ini Kraken 0,8%. Kemudian Binance lagi, Binance banyak, Binance banyak banget, dompetnya banyak banget. Binance ini di Interscan ya, ada Piso, ada Kraken, Utbit ya. Itu udah dilacak sampai ke 100. Itu belum ada yang namanya punya Coinbase. Coba, artinya apa? Kalau nanti di ETF kan, bisa nggak bisa Coinbase akan membeli ini nanti dadakan bisa. Pokoknya kalian sabar aja, dan kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ini momen bersejarah untuk PP ke depan. Kayak dulu Shiba orang naik sampai jutaan persen tuh, yang sabar, yang hanya nonton pelangap-pelung aja nonton, sudah mau mengulang lagi tuh susah. Nanti kalau PP pang Rp1 lebih, kalian akan mengulang lagi, masuk digembar-gemborkan nanti Rp5 gitu, masuk di Rp1 dibanting, mau apa ya, nangis kan. Makanya ini kesempatan ya, kesempatan kawan ya. Mungkin itu ya untuk pagi hari ini. Nanti kalau siang juga saya bikin video lagi untuk kalian. Saya selalu update kok ya. Harus semangat, rawe-rawe lantas, malang-malang putung selama matahari masih terbit sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, dan raga kita masih bergandengan dengan nyawa kita. Itu udah rasa yang bersyukur yang luar biasa. Kesehatan lebih baik dari apapun. Oke ya, yang positif kalian ambil, tetap riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Just